Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Farmasi 4B akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul optimasi penggunaan spray Dread, Lactose dan Avicel pH 102 sebagai filler Bindres tablet aspirin, yang beranggotakan Dias Akbar, Arti Dasela, Abdul Aziz Al-Hakim, Rahmadia Putri, Lukita Ade, Azatur Fajar, Ikfi Harisnatul, Sinta Munawaroh, Roma Uli, dan Cindi Anggraini. Poin-poin materi sebagai berikut: A. Pendahuluan, B. Metode penelitian, C. Hasil dan pembahasan, D. Kesimpulan. Pendahuluan. Aspirin merupakan bahan obat yang dapat dibuat dengan metode gempa langsung karena sifatnya yang tidak tahan terhadap pemanasan dan memiliki sifat alir yang baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan filler Bindres, spray Dread, Lactose dan Avicel pH 102 terhadap sifat fisik tablet aspirin, dan kombinasi antara kedua bahan tersebut menghasilkan sifat fisik tablet yang optimum. Alasan penggunaan spray Dread, Lactose dan Avicel pH 102 dikarenakan kedua bahan tersebut memiliki sifat alir dan kompresibilitas yang baik, serta kombinasi keduanya bertujuan untuk mengurangi biaya formulasi. Aspirin yang memiliki titik lebur 141 derajat Celcius sampai 143 derajat Celcius dicetak menjadi tablet dengan metode gempa langsung. Hal ini disebabkan karena aspirin memiliki sifat stabil dalam udara kering, mudah terhidrolisis menjadi asam asetat dan asam salisilat jika dalam keadaan lembab, dan aspirin memiliki sifat tidak tahan terhadap pemanasan. Aspirin juga memiliki fluiditas dan kompresibilitas yang baik. Berikutnya ada metode penelitian. Untuk alat yang digunakan yaitu yang pertama ada wadah plastik, yang kedua ada sendok sungu, yang ketiga ada corong alir, yang keempat ada timbangan analitik, yang kelima ada aspirator, yang keenam ada abrasive tester, yang ketujuh ada Stokes Monsanto hardness tester, yang ke-8 ada scintigraphy tester, dan yang terakhir ada mesin pencetak tablet single punch. Lalu untuk bahan yang digunakan yaitu ada aspirin, spray Dread, Lactosa, Avicel pH 102, yang kelima ada talc, dan yang terakhir ada magnesium stearate. Selanjutnya ada formula tablet aspirin. Dasar metode simplex lactis design adalah adanya dua variabel bebas A dan B. Rancangan ini dibuat dengan memilih 3 kombinasi dan diamati respon yang didapat. Bisa dilihat pada tabel yang pertama ada rancangan formula simplex lactis, dan untuk tabel yang kedua ada formula tablet aspirin yang dicetak langsung dengan filler Binders, spray Dread, Lactosa, dan Avicel pH 102 dengan konsentrasi yang divariasikan. Berikutnya ada pembuatan tablet aspirin. Tablet aspirin dibuat dengan metode gempa langsung, yaitu semua bahan ditimbang terlebih dahulu. Kemudian aspirin dicampur dengan Avicel pH 102 dan spray Dread Lactosa. Untuk formula pertama hanya menggunakan filler Binders spray Dread Lactosa dengan konsentrasi 100% tanpa Avicel 102. Formula kedua hanya menggunakan Avicel pH 102 konsentrasi 100% sebagai filler Binders. Pada formulasi ketiga menggunakan kombinasi antara kedua filler Binders tersebut, 50% spray Dread Lactosa dan 50% Avicel pH 102. Lalu talc dan magnesium stearate ditambahkan dan dicampur sampai homogen pada tiap formulasi. Setelah itu massa tablet dicetak.
Kemudian ada uji waktu alir granul. Waktu alir adalah waktu yang dibutuhkan bila sejumlah granul dituangkan dalam suatu alat kemudian dialirkan. Yang A, ada keseragaman bobot. Pemeriksaan dilakukan terhadap 20 tablet yang diambil secara acak dari tiap formula, lalu ditimbang bobotnya satu persatu. Dihitung bobot rata-rata untuk setiap formula. Bandingkan dengan literatur. Yang B, ada kekerasan tablet. Uji dilakukan dengan mengukur tablet pada alat Hartner-Monsanto Stokes. Diletakkan sebuah tablet dan tekanannya diatur sedemikian rupa sehingga tablet stabil di tempatnya dan jarum petunjuk berada dalam skala 0. Dengan memutar ulirnya, tablet akan terjepit semakin kuat dengan menaiknya tekanan tablet secara lambat yang ditransfer melalui sebuah pier. Sampai akhirnya tablet tersebut akan pecah. Besarnya tekanan dibaca langsung pada skala. Selanjutnya yang C ada kerapuhan tablet. 20 tablet dibersihkan dari debu, ditimbang, kemudian dimasukkan ke dalam alat uji kerapuhan. Alat diputar pada kecepatan 25 rpm selama 4 menit dan alat tersebut akan menjatuhkan tablet sejauh 6 inci setiap putaran. Seluruh tablet dikeluarkan, dibersihkan dari debu dan ditimbang kembali. Dihitung kehilangan bobot dalam persentase syarat lebih kecil dari 1%. Dan yang D ada waktu hancur tablet. Alat yang digunakan adalah disintegration tester berbentuk keranjang dan memiliki silinder plastik yang terbuka di bagian atas. Sementara di bagian bawah dilapisi dengan ayakan nomor 10 mesh. Tablet yang akan diuji dimasukkan dalam tiap silinder. Ditutup dengan penutup dan dinaik turunkan keranjang tersebut dalam medium air dengan suhu 37 derajat Celcius. Waktu hancur dihitung berdasarkan tablet yang paling terakhir hancur. Lalu selanjutnya ada analisa data. Analisa data di sini ada dua. Yang pertama yaitu pendekatan teoritis. Data sifat fisik tablet yang meliputi keseragaman bobot, kekerasan, kerapuhan, dan waktu hancur dibandingkan dengan persyaratan Farmakope Indonesia dan kepustakaan lain. Yang kedua, ada optimasi SLD. Data sifat fisik tablet yang meliputi kekerasan, kerapuhan, dan waktu hancur dianalisis dengan metode Simplex Lattice Design atau SLD. Dari masing-masing parameter atau sifat fisik tablet akan diperoleh suatu persamaan yang kemudian dibuat contour plot. Dari contour plot tersebut dibuat superimposed contour plot sehingga akan didapat rancangan formula yang optimum. Hasil dan pembahasan. Tablet aspirin dibuat dengan menggunakan metode cetak langsung karena mudah terhidrolisis dalam keadaan lembab, tidak tahan terhadap pemanasan, dan memiliki fluidasi serta korespibilitas yang baik. Pada pembuatan tablet aspirin digunakan spray delayed lactose dan aciped pH 102 sebagai filter builders. Untuk formula pertama hanya menggunakan spray delayed lactose sebagai filter hydrase. Formula kedua menggunakan aciped pH 102 dan untuk formula ketiga digunakan kombinasi dari keduanya. Untuk metode cetak langsung, kadar spray delayed lactose yang digunakan adalah 20%. Begitu pula dengan aciped pH 102. Kadar yang digunakan adalah 20%. Untuk bahan pelicir digunakan kombinasi antara talc dan magnesium stearat. Magnesium stearat merupakan lubrikan yang baik karena dapat mengurangi reaksi antara permukaan dinding atau tapi tablet dengan dinding dia selama kompresi dan injeksi,
Sedangkan TAC merupakan glidan yang baik karena dapat meningkatkan fluidasi massa yang dikempa, sehingga massa tersebut dapat mengisi di dalam jumlah yang seragam. Kombinasi keduanya memberikan hasil yang baik pada saat pentabletan. Kedua bahan tersebut juga dapat berperan sebagai anti-Danret, yaitu bahan yang dapat mencegah melekatnya permukaan tablet pada punch atas atau punch bawah. Uji sifat alir granul. Berdasarkan data waktu alir rata-rata granul formula 1, formula 2, dan formula 3, maka diperoleh persamaan SLD sebagai berikut. Y sama dengan 4,27A tambah 5,654B kurang 1,34A. B. Keterangan Y sama dengan waktu alir detik 100 gram. A sama dengan jumlah LSD yang digunakan. B sama dengan jumlah apisel pH 102 yang digunakan. Bagian hasil pada tablet di atas menunjukkan bahwa ketiga formula tersebut memenuhi persyaratan waktu alir yang baik, yaitu kurang dari 10 detik untuk 100 gram granul. Contoh, berdasarkan persamaan regresi di atas, dapat dilihat bahwa spray diet laktose 4,27 memiliki pengaruh yang dominan menurunkan atau mempercepat waktu alir granul. Semakin banyak konsentrasi spray diet laktosa yang digunakan, maka semakin cepat waktu alir granul yang dihasilkan. Hal ini dikarenakan spray diet laktosa memiliki daya alir lebih baik dari apisel pH 102 yang dibuktikan pada uji sifat alir apisel pH 102 dan spray diet laktose. Hasil yang diperoleh yaitu 28,04 gram per detik untuk kecepatan alir spray diet laktose dan 14,53 gram per detik untuk kecepatan alir dari apisel pH 102. Untuk kombinasi antara spray diet laktose dan apisel pH 102 dalam kurung 1,34 mempunyai pengaruh memperbaiki waktu granul. Bentuk kontur plot yang naik menunjukkan waktu alir granul yang bertambah seiring dengan bertambahnya konsentrasi apisel pH 102. Kekerasan tablet aspirin pada formula 1, formula 2, dan formula 3 memenuhi syarat, yaitu memiliki kekerasan antara 4-8 kg. Hal ini menunjukkan bahwa filter builders pada penelitian ini, yaitu spray diet laktose dan apisel pH 102, dapat menghasilkan tablet dengan kekerasan yang memadai. Berdasarkan data kekerasan rata-rata tablet pada formula 1, formula 2, dan formula 3, maka diperoleh persamaan SLD sebagai berikut. Y sama dengan 5,6A plus 4,98B plus 0,68A. B. Keterangan Y sama dengan kekerasan tablet kilogram. A sama dengan jumlah spray diet laktose yang digunakan. B sama dengan jumlah apisel pH 102 yang digunakan. Contohnya, berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa bobot tablet yang dihasilkan pada formula 1, formula 2, dan formula 3 kesamaannya memenuhi persyaratan keseragaman bobot tablet yang baik. Menurut Farmakope Indonesia edisi 3, keseragaman bobot tablet dapat ditunjang dengan kecepatan alir granul sehingga distribusi granul dapat terpenuhi, yang dikontrol pada saat pencetakan. Granul dari ketiga formula tablet aspirin ini memiliki kecepatan alir yang baik sehingga pada saat proses pembuatan, pengisian ruang cetak menjadi seragam yang kemudian mempengaruhi keseragaman bobot tablet dan keseragaman zat aktif. Kekerasan tablet aspirin pada formula 1, formula 2, dan formula 3 memenuhi syarat, yaitu memiliki kekerasan antara 4-8 kg. Hal ini menunjukkan bahwa filter binders pada penelitian ini, yaitu spray diet laktose dan apisel pH 102, dapat menghasilkan tablet dengan kekerasan yang memadai. Berdasarkan data kekerasan rata-rata tablet pada formula 1, formula 2, dan formula 3, maka diperoleh persamaan SLD sebagai berikut. Y sama dengan 5,6A plus 4,98B plus 0,68A. B. Keterangan Y sama dengan kekerasan tablet. A sama dengan jumlah spray diet laktose yang digunakan.
B sama dengan jumlah afisel pH 102 yang digunakan. Berdasarkan persamaan regresi di atas, dapat dilihat bahwa spray dried laktose 5,6 mempunyai pengaruh yang dominan meningkatkan kekerasan tablet. Semakin banyak konsentrasi spray dried laktose, maka kekerasan tablet semakin meningkat. Karena sifat dari spray dried laktose memiliki kontraspibilitas dan sifat alir yang baik, dari hasil uji sifat dapat dilihat bahwa kecepatan alir spray dried laktose lebih tinggi dari afisel pH 102 yang mempengaruhi pada proses pengempaan. Selain itu, bahan pengikat berfungsi untuk memudahkan dalam proses pengempaan, sehingga tidak dibutuhkan tekanan yang tinggi untuk menghasilkan tablet yang cukup keras. Dengan kata lain, daya ikat dari spray dried laktose lebih baik dibandingkan dengan afisel pH 102. Sehingga untuk tekanan yang sama, spray dried laktose menghasilkan kekerasan tablet yang lebih daripada afisel pH 102. Sedangkan untuk kombinasi antara spray dried laktose dan afisel pH 102 0,68 memberikan pengaruh dapat meningkatkan kekerasan tablet. Pada kontur plot juga terlihat bahwa semakin berkurangnya konsentrasi dari spray dried laktose, maka kekerasan tablet semakin kecil dan tren dari kontur plot menurun. Selanjutnya uji kerapuhan. Berdasarkan data kerapuhan, rata-rata tablet pada Formula 1, Formula 2, dan Formula 3, maka diperoleh persamaan SLD sebagai berikut. Y sama dengan 0,74A plus 104B kurang 0,48A B. Keterangan, Y sama dengan kekerasan tablet, A sama dengan jumlah spray dried laktose yang digunakan, B sama dengan jumlah afisel pH 102 yang digunakan. Formula 1 dan Formula 3 memenuhi persyaratan yang ditetapkan, yaitu tablet kehilangan berat lebih kecil dari 0,5% sampai 1%. Untuk Formula 2 tidak memenuhi persyaratan kerapuhan tablet. Hal ini dikarenakan pengaruh dari bahan pengikat yang digunakan, yaitu Pillebinders spray dried laktose dan afisel pH 102. Penggunaan bahan pengikat dapat memberikan kekompakan dan daya tahan tablet sehingga penyatuan partikel terjamin. Berdasarkan persamaan regresi di atas, terlihat spray dried laktose 0,74 memiliki pengaruh yang dominan menurunkan kerapuhan tablet. Semakin banyak konsentrasi spray dried laktose, maka kerapuhan pun semakin kecil. Hal ini dikarenakan spray dried laktose memiliki daya ikat yang lebih baik dibandingkan dengan afisel pH 102. Kondisi tablet aspirin ini memiliki tingkat kerapuhan yang cukup tinggi. Ini mungkin dipengaruhi penggunaan magnesium stearat yang dapat meningkatkan kerapuhan tablet. Itu mungkin juga dikarenakan penggunaan bahan pengisi yang terlalu sedikit. Berdasarkan tablet slide sebelumnya, untuk Formula 2 dan 3 memenuhi syarat waktu hancur tablet tidak bersalut, yaitu kurang dari 15 menit. Sedangkan pada Formula 1 tidak memenuhi persyaratan waktu hancur tablet yang pada literatur Pharmacop Indonesia. Hal ini disebabkan karena pada formulasi tablet aspirin tidak digunakan secara khusus bahan yang berfungsi sebagai bahan penghancur. Pada Formula 2 dan 3 menggunakan filler binder afisel pH 102 yang memiliki sifat dapat meningkatkan atau mempercepat waktu hancur tablet karena pada saat menghasilkan kohesi gumpalan, zat ini juga bertindak sebagai zat penghancur. Pada Formula 1 menggunakan filler binder spray dried laktose yang tidak memiliki sifat penghancur seperti afisel pH 102, sehingga waktu hancur tablet tidak memenuhi persyaratan waktu hancur tablet yang baik, yaitu tidak lebih dari 15 menit. Berdasarkan persamaan di samping, dapat dilihat bahwa afisel pH 102 1,15 memberikan pengaruh dominan menurunkan atau mempercepat waktu hancur tablet. Semakin banyak konsentrasi afisel
pH 102, maka kecepatan hancur semakin meningkat dan waktu hancur yang dihasilkan semakin singkat. Hal ini dikarenakan sifat avisal pH 102 yang dapat meningkatkan atau mempercepat waktu hancur tablet. Tren data counter plot terlihat kurva semakin menurun seiring dengan bertambahnya konsentrasi avisal pada pH 102. Tetapi karena pengaruh tidak adanya bahan penghancur yang ditambahkan secara khusus pada formulasi ini memberikan perbedaan yang signifikan pada nilai koefisien regresi faktor A dan faktor B, sehingga menghasilkan beberapa nilai negatif yang terlihat pada counter plot konsentrasi 40% A, 60% B, 30% A, 70% B, 20% A, 80% B, dan 10% A, 90% B. Penentuan formula optimum. Penentuan formula optimum didasarkan pada parameter sifat fisik granul atau waktu alir dan sifat fisik tablet. Superimposed counter plot digunakan untuk menentukan daerah optimum dengan cara menentukan perbandingan sprite rate laktose dan avisal pH 102 yang memberikan waktu alir dan sifat fisik yang memenuhi syarat. Persyaratan waktu alir yang baik yaitu kurang dari 10 detik. Kekerasan tablet 4-8 kg. Kerapuan tablet yang baik adalah kehilangan berat lebih kecil dari 0,5% sampai 1%. Kerapuan tablet lebih kecil dari 0,5% 1% dan waktu hancur tablet 0,5 sampai 15 menit yang sesuai dengan persyaratan tablet yang baik. Daerah optimum ditunjukkan oleh daerah yang dikelilingi huruf A, B, C, dan D. Titik-titik tersebut merupakan titik perpotongan dari tiap counter plot parameter sifat fisik granul dan sifat fisik tablet. Daerah ABCD menunjukkan bahwa daerah tersebut merupakan daerah di mana filler binder sprite rate laktose dan avisal pH 102 memberikan tablet yang optimal terhadap parameter sifat fisik granul dan sifat fisik tablet. Kesimpulannya yaitu yang pertama, penggunaan spray dried lactose dan avisal pH 102 sebagai filler binders pada tablet aspirin berpengaruh positif terhadap waktu alir granul, keseragaman bobot dan kekerasan tablet, sedangkan untuk kerapuhan dan waktu hancur perlu disempurnakan lagi pada formulasinya. Yang kedua, daerah optimum yang dihasilkan dari penggunaan spray dried lactose dan avisal pH 102 sebagai filler binders terhadap sifat fisik tablet aspirin ditunjukkan oleh area ABCD pada gambar 4.5 di samping. Sekian dan terima kasih.